Mencapai semifinal, bab 104 Doulo Dalu Sol Len 2. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Semua yang saya lakukan adalah agar tim kami menang. Dengan kemampuanku, aku jelas lebih cocok untuk bertarung melawan tim lawan daripada Dai Yue Heng. Dan pada akhirnya kita menang, bukan? Mudah pada saat itu. Ma Xiaotao meludah tanpa alasan. Mudah. Wang Yan menyeringai, tentu, kami menang dengan sangat mudah. Tapi, izinkan saya bertanya kepada Anda, tidakkah Anda pikir Anda mengungkapkan kemampuan Anda terlalu dini? Apakah lawan masa depan kita lebih kuat atau lebih lemah dari tim Douling? Menurutmu siapa lawan terkuat kita? Wang Yan tiba-tiba mengangkat suaranya dan membanting meja di depannya saat dia berdiri, menunjuk keluar. Lawan terkuat kami adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Setiap kali kita di luar sana bersaing, mereka menonton dan mencatat semua kemampuan yang ditampilkan oleh tim kita, semua anggota tim yang memasuki arena, dan semua keterampilan jiwa yang kita gunakan. Mereka meneliti semua yang kita lakukan dan menghafal setiap detail kecil. Tapi apa yang Anda lakukan dan putuskan lakukan? Anda dengan megahnya mengungkapkan semua kekuatan Anda ke tim lawan. Apakah Anda khawatir lawan Anda tidak akan mencatat seberapa kuat Anda? Jangan repot-repot menyangkalnya. Itulah yang sebenarnya. Anda, Dai Yue Heng, dan Ling Luoshen, Anda bertiga adalah satu-satunya pembangkit tenaga tim kami. Dan karena Anda, Ma Xiaotao, tidak berpartisipasi dalam turnamen terakhir, lawan kami tidak terlalu mengenal Anda. Tidak bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda baru saja menyembunyikan kemampuan penuh Anda sampai akhir kompetisi? Itu akan menjadi kejutan besar yang menyenangkan, kejutan yang akan membawa kita menjadi juara akhir. Namun, apa yang kamu lakukan? Anda tidak bisa menunggu untuk mengungkapkan kemampuan terkuat Anda, hampir seolah-olah Anda takut tidak membiarkan lawan tahu tentang mereka. Ma Xiaotao, jangan lupa bahwa tim reguler kami tidak lengkap lagi, dan bahwa lawan kami lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat lineup kami saat ini, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa kami akan memenangkan turnamen ini? Ma Xiaotao menjadi terdiam saat Wang Yan menegurnya, dan dia tidak dapat membantahnya. Dia selalu, pada dasarnya, adalah individu yang sangat keras kepala, dan sejak dia muda, tidak ada yang pernah memarahinya seperti yang dilakukan Wang Yan. Dengan demikian, wajahnya memerah. Wang Yan melanjutkan dengan kasar, ambil kompetisi hari ini, misalnya. Jika bukan karena fakta bahwa pemindahan dunia bawah Sanxi yang misterius memiliki efek yang unik, akankah kita dapat menembus pertahanan lawan kita? Bahkan jika kita bisa, menurut Anda berapa lama? Meskipun tahu siapa kita, lawan masih memilih untuk menggunakan formasi pertempuran itu. Pernahkah terpikir oleh Anda mengapa mereka melakukannya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan kita dengan formasi mereka. Saya sepenuhnya yakin bahwa logam misterius yang mereka rakit adalah sejenis alat jiwa ofensif, dan bahwa Anda maupun Dai Yue Heng tidak akan dapat menerimanya. Anda pikir itu tidak mungkin, bukan? Kalian adalah kaisar jiwa. Kaisar jiwa yang kuat dengan cincin jiwa 10.000 tahun. Baiklah kalau begitu, apakah Anda dapat memprediksi apa yang terjadi ketika Anda bertemu utusan Dewa Kematian? Jangan pernah meremehkan lawan Anda. Anda bangga dengan kemampuan Anda itu jelas bukan hal yang buruk, tetapi kebanggaan ini perlu dibangun di atas fondasi kemenangan yang terjamin. Selanjutnya, Anda tidak berkelahi sendirian. Anda adalah pemimpin tim yang mewakili Akademi Shrek. Lihatlah anak-anak ini, apa yang mereka lakukan. Ketika mereka berhadapan dengan Akademi Jaski dalam pertempuran, mereka masing-masing membayar mahal, semuanya untuk kemuliaan Shrek. Dari ketujuh dari mereka, 5 di antaranya pingsan. Xiao Xiao mengalami cedera besar, dan bahkan belum pulih sepenuhnya. Tapi mengapa mereka harus menghadapi situasi seperti itu sejak awal? Karena kecerobohan anggota biasa seperti Anda, selama misi pengawasan Anda. Untuk Shrek,
mereka memberikan segalanya. Jika, pada akhirnya, Akademi Shrek kehilangan kompetisi ini karena kecerobohan Anda, bagaimana Anda akan menghadapi mereka? Tentu, dalam hal kemampuan, kalian bertiga tentu lebih kuat dari mereka bertujuh. Namun, menurut saya, setidaknya sampai sekarang, kontribusi mereka untuk kompetisi ini jauh melebihi Anda. Setelah mengatakan banyak hal sekaligus, Wang Yan lelah dan terkulai di kursinya, wajahnya masih merah karena gelisah. Ma Xiaotao ingin menyela di tengah, tetapi karena Wang Yan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dia kehilangan kata-kata. Baru sekarang dia berhasil sedikit menggerutu, tapi taktikmu mungkin belum tentu benar juga. Wang Yan mengangkat kepalanya dan memelototinya, berkata bahwa taktikku salah. Apakah taktik Anda saat itu? Tahukah Anda bagaimana perubahan di pihak Anda memengaruhi seluruh tim? Setidaknya dengan menggunakan strategiku, kalian semua akan pergi berperang secara keseluruhan. Tetapi perubahan strategi Anda menyebabkan tim menjadi terpisah seperti pasir lepas. Jika bukan karena berbagi deteksi spiritual Yu Hao yang menghubungkan semua orang, menurut Anda apakah kita bisa menang begitu mudah hari ini? Saya tahu Anda memandang rendah saya karena kemampuan saya lebih rendah dari Anda dan Dai Yue Heng. Tidak apa-apa, saya tidak perlu persetujuan Anda. Tapi ada satu hal yang saya perlu Anda ingat, dan itulah fakta bahwa saya adalah guru yang bertanggung jawab atas tim Shrek Academy di kompetisi tahun ini. Jika Anda tidak dapat menangani tanggung jawab seorang pemimpin tim, maka jangan memasuki arena di kompetisi berikutnya. Saya akan memikul tanggung jawab penuh. Wang Yan biasanya memberi kesan sebagai orang yang ramah dan pendiam, dan belum pernah mengeluarkan ledakan seperti itu sebelumnya. Dia juga selalu berbicara dengan alasan. Dengan demikian, meskipun Ma Xiaotao adalah murid halaman dalam, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika Wang Yan benar-benar memilih untuk melarangnya memasuki arena, itu akan menjadi aib seumur hidup baginya. Ma Xiaotao menunduk dan tidak lagi berbicara. Wang Yan berdiri dan berkata, pikirkan baik-baik tentang bagaimana menjadi pemimpin tim yang tepat. Dia kemudian mendorong pintu terbuka dan pergi. Di luar, Wang Yan menghela nafas panjang, dan menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Dalam hal hierarki, posisinya di akademi lebih rendah daripada Ma Xiaotao. Jadi, butuh keberanian besar untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan padanya, tapi Wang Yan tidak menyesal. Dia tidak takut menyinggung siapapun untuk memenangkan kejuaraan pamungkas dan menjaga kehormatan ini untuk Akademi Shrek. Karena dia tidak bisa memasuki arena untuk memperjuangkan Shrek, Wang Yan bertekad untuk memastikan bahwa semua masalah di luar lapangan diselesaikan di luar arena. Jika Ma Xiaotao menolak untuk menyadari kesalahannya, dia lebih suka membiarkannya dia keluar dari kompetisi. Bahkan jika itu berarti kehilangan kekuatan kaisar jiwa, Wang Yan tidak bisa membiarkannya mempengaruhi yang lain. Penindasan penuh taktik pertempuran seperti hari ini tidak akan terjadi sepanjang waktu. Sejauh ini, 8 sekolah telah tersingkir dari 16 awal, dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy telah berhasil mengalahkan semua lawan mereka. Bahkan di babak grup, pemimpin tim mereka, tingkat Kaisar Jiwa Marulong, belum memasuki arena. Mereka menang hanya dengan 6 anggota biasa dan cadangan. Hingga sekarang, 3 anggota tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy belum memasuki arena pemimpin tim Marulong, pemimpin tim cadangan Xiao Hongchen dan adik perempuannya, Meng Hongchen. Karena masalah internal tim Akademi Shrek, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah menjadi favorit penonton untuk memenangkan kejuaraan terakhir. Sekarang, banyak yang diam-diam mengajukan tawaran pada siapa pemenangnya. Meskipun Shrek Academy memiliki 2 kaisar jiwa besar yang belum memasuki arena, peluang mereka untuk menang masih tertinggal di belakang Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dengan beberapa poin. Setelah hari istirahat, babak individu dimulai sesuai rencana pada hari ketiga. Dai Yue Heng telah menyebabkan jumlah kerusakan yang sempurna dalam pertempuran tim,
menyebabkan pemimpin tim Akademi Kekaisaran Jiwa Douling, Gu Zujian, tidak dapat memasuki arena. Meskipun anggota tubuhnya yang patah telah ditetapkan dan disembuhkan, dia masih perlu memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum dia bisa bertarung lagi. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak akan ambil bagian dalam putaran individu, karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak berguna jika mereka sendirian, dan kemampuan bertarung individu mereka masih agak lemah. Dengan demikian, hanya Dai Yueheng, Ma Xiaotao, Ling Luoshen, Bei Bei, Jiang Nanan, Su Sanxi dan He Kaitu yang akan berkompetisi di babak individu. Karena itu, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao menjadi penonton. Di bawah pengaturan Wang Yan, Dai Yueheng adalah orang pertama yang memasuki arena, sementara Ma Xiaotao akan menjadi yang terakhir. Setelah ditegur oleh Wang Yan, Ma Xiaotao akhirnya menyerah dan meminta maaf kepada Wang Yan, mengakui kesalahannya. Dia juga menyatakan bahwa dia akan sepenuhnya bekerja sama dengan Wang Yan dan mengikuti pengaturannya untuk sisa kompetisi, dan tidak akan terlibat dalam perilaku individualistis lagi. Wang Yan mengambil apa yang dia dapatkan dan mengatur agar Ma Xiaotao menjadi jangkar tim. Ketika Dai Yueheng berjalan ke panggung kompetisi yang mewakili Shrek Academy, mata tim Douling memerah. Anggota tim pemimpin mereka semua telah rusak, dan keterampilan terkuatnya bahkan belum ditampilkan. Mereka menahan napas, tahu bahwa peluang mereka untuk memenangkan kompetisi hari ini juga tipis, tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Mereka harus bertarung sampai mati. Karena kemenangan Shrek Academy di pertarungan tim, mereka hanya perlu mengalahkan 3 lawan hari ini untuk mencapai babak 8 besar. Sebagai tim yang kalah dalam pertarungan tim Douling perlu mengalahkan seluruh tim Akademi Shrek yang terdiri dari 7 orang dengan hanya 3 anggota untuk memasuki 8 besar. Dihadapkan dengan 2 kaisar tipe serangan yang kuat di tim Shrek Academy, itu tidak realistis bagi tim Douling untuk menang. Lawan pertama Dai Yueheng adalah Raja Ling Qian tipe penyerangan tipe Douling. Sebelumnya, Qian Yuan hampir tidak menggunakan kekuatan teror Claw Bear sebelum dia ditahan oleh Phoenix Skyweasel milik Ma Xiaotao. Setelah itu, hakim mengakhiri kompetisi, menyebabkan dia terbakar amarah. Qian Yuan tidak merasa bahwa ia lebih rendah daripada Dai Yueheng, dan timnya semua melihat bagaimana tim cadangan Shrek Academy mengatasi peluang di putaran turnamen sebelumnya. Mungkin tim Douling juga akan mencapai kemenangan ajaib hari ini. Jadi, ketika Qian Yuan berdiri di atas panggung, seluruh wujudnya memancarkan dahaga untuk pertempuran, dan hanya satu pikiran yang memenuhi pikirannya untuk membalas dendam kepada Gu Zuqian. Dibandingkan dengan sikap agresif lawannya, Dai Yueheng tampak jauh lebih tenang, mengenakan ekspresi damai saat dia berdiri di panggung kompetisi, membungkuk kepada para hakim sebelum melirik lawannya. Dai Yueheng memiliki kerangka yang agak besar, tetapi dibandingkan dengan Qian Yuan, dia masih tampak dikerdilkan oleh raksasa yang lebih tinggi. Dalam hal ukuran, Qian Yuan secara signifikan lebih besar dari Dai Yueheng. Mengikuti instruksi hakim, mereka berdua mundur ke masing-masing bagian arena. Saat pertempuran dimulai, 2 Sword System Battle Soul Masters melepaskan jiwa bela diri mereka. Qian Yuan meraung ke udara, dan tubuhnya yang kokoh mulai mengembang dengan cepat. Otot-ototnya yang menakutkan merobek pakaiannya, memperlihatkan otot kelabu metalik. 2 lengan berotot dan tebal mengembang dari kedua sisi tubuhnya, dan dari kedua tangan itu cakar yang tajam, sepanjang 2 inci, tumbuh. Tubuh atasnya sedikit membungkuk dan cakar tajamnya mencapai tanah. Menggores dengan lembut di tanah, dia bisa meninggalkan garis yang jelas di atasnya. Dai Yueheng juga melepaskan jiwa bela diri macan putihnya. Meskipun itu tidak terlihat berotot dan sekuat lawannya, itu juga sangat kuat. Cahaya muncul di pupil matanya yang jahat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam berdenyut berirama di sekitar tubuhnya. Dia tidak lebih lemah dari lawannya. Qian Yuan meraung dan menyerang lebih dulu. Dalam hal jenis, baik Dai Yueheng dan dia adalah tipe guru jiwa yang sama.
Keterampilan jiwanya menghususkan diri dalam meningkatkan kekuatannya sendiri, dan ia paling tepat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, Ma Xiaotao, yang juga seorang Assault System Battle Soul Master, lebih kuat dalam hal serangan jarak jauh. Dalam pertempuran jarak dekat, Ma Xiaotao tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Teror Claw Bear yang tingginya hampir 3 meter itu meraung rendah. Saat cincin jiwanya pertama terlintas, lapisan cahaya emas menutupi kulitnya. Bahunya membentang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia menerjang dengan penuh semangat mendorong dirinya ke arah Dai Yueheng. Sementara Dai Yueheng memiliki cakar harimau, ia masih lebih kecil dibandingkan lawannya dalam setiap aspek. Ketika jalan itu sempit, pemberani dari keduanya akan menang. Dai Yueheng tidak mundur. Lapisan cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya, dan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat ia berubah menjadi sinar cahaya putih dan terbang lurus ke arah lawannya. Kedua belah pihak tampaknya telah bentrok di tengah arena. Dua bahu tebal Qian Yuan bergerak di udara. Dia mengulurkan tangan dengan cakarnya, tampaknya menutupi area di depannya, memberi Dai Yueheng kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pada kenyataannya, Dai Yueheng tidak punya niat untuk melarikan diri. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan kecepatannya melambat sepersekian detik. Cakar harimau menebas, menabrak cakar tajam lawannya. Dentang, dentang. Dua suara melengking meledak, percikan terbang dari arena. Yang mengejutkan, Dai Yueheng, yang merupakan seorang kaisar jiwa, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tubuh Dai Yueheng gemetar karena sekejap. Serangan dari cakar tajam Qian Yuan benar-benar memukulnya kembali. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan. Merebut inisiatif, Qian Yuan tidak menyerah. Dia meraung sekali lagi, dan langsung mengejar Dai Yueheng. Kali ini, cincin jiwanya yang ketiga dan kelima menyala. Tubuhnya, yang semula bersinar dengan cahaya logam abu-abu, berubah menjadi hijau perunggu, dan kemudian putih keperakan. Seluruh tubuhnya terus mengembang. Ketika dia mencapai Dai Yueheng, tingginya sudah lebih dari 3,5 meter. Otot-otot di tubuhnya bermutasi gila-gilaan. Orang tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia aslinya manusia. Sementara Dai Yueheng tampak mundur, tubuhnya juga berubah. Rambutnya berubah menjadi emas, seperti rambut lawannya pada awalnya. Cincin jiwanya yang pertama, ketiga dan kelima mulai bersinar. Dalam suksesi cepat, ia menggunakan perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih dan transformasi Devil God macan putih. Tepat saat Qian Yuan bergegas di depannya, dan saat cakar peraknya yang tajam hampir menebas, cahaya dingin melintas di mata Dai Yueheng, dan seluruh tubuhnya menghilang secara misterius. Betul, pada saat itu, seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya dari sebelum Qian Yuan, menyebabkan serangan Qian Yuan menyerang apapun kecuali udara tipis. Apakah Dai Yueheng menggunakan skill jiwa yang memungkinkannya untuk berteleportasi? Tentu saja tidak. Karena jiwa bela dirinya adalah macan putih, dia tidak memiliki kemampuan itu. Dengan demikian, tubuhnya secara alami tidak menghilang, tetapi tiba-tiba berubah arah. Tepat sebelum Qian Yuan menyusulnya, dia menyentakkan kepalanya ke bawah dengan paksa dan meludahkan seteguk cahaya putih ke tanah. Ini memungkinkannya untuk mengirim tubuhnya terbang ke udara dengan kekuatannya sendiri. Semua ini terjadi terlalu cepat. Qian Yuan sudah menyerang, dan tidak bisa lagi menariknya kembali. Saat serangannya mendarat di udara tipis, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat itu, Dai Yueheng sudah berada di atas kepalanya. Dai Yueheng tidak menggunakan cakar harimau untuk menyerang Qian Yuan secara langsung. Sebagai gantinya, saat dia jatuh, dia membanting lututnya ke bahu Qian Yuan. Gedebuk. Mendengus pelan datang dari mulut Qian Yuan. Kakinya bergetar, dan di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia hampir jatuh. Sepasang cakar raksasa mengayun ke atas saat ia mencoba memotong-motong Dai Yueheng.
Kali ini, Dai Yueheng tidak mencoba menghindar. Cakar macannya menyerang ke sisi kiri dan kanannya, menjepit cakar tajam lawannya. Telapak tangannya sekuat monolit. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Qian Yuan, dia masih bisa bergerak. Kekuatanmu memang luar biasa. Jika Anda berada di level yang sama dengan saya tidak akan bisa menyamai kekuatan Anda. Sayangnya, saya seorang kaisar jiwa, dan Anda hanyalah raja jiwa. Selain itu, sementara jiwa bela diri Anda kuat, itu tidak cukup gesit. Bahkan jika Anda menjadi seorang kaisar jiwa, Anda masih akan mati dalam pertandingan kematian antara Anda dan saya. Jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati. Suara dingin Dai Yueheng terdengar di sebelah telinga Qian Yuan. Pada saat berikutnya, dia membenturkan kedua lututnya di kedua sisi kepala Qian Yuan. Segera, otot-otot pada bingkai Humongous Qian Yuan berkontraksi tanpa sadar saat ia jatuh ke tanah. Dai Yueheng berjungkir balik ke udara saat dia melompat dari tubuh Qian Yuan. Pertempuran ini sangat singkat, sementara itu tampaknya menjadi pertarungan langsung, bahaya di dalamnya bisa dirasakan oleh kedua tim. Terlepas dari apakah itu cakar harimau Dai Yueheng atau cakar tajam Qian Yuan, serangan langsung oleh salah satu dari mereka akan berakibat fatal. Ini adalah pertarungan kekuatan murni, dan Qian Yuan telah kalah. Dia telah kehilangan dalam hal kultivasinya, dan juga dalam hal pengalaman. Dai Yueheng menggunakan metode terbersih dan paling efisien untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangannya ditetapkan saat dia dihempaskan oleh Qian Yuan. Sebagai seorang kaisar jiwa, dan sebagai seseorang dengan jiwa bela diri harimau putih yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, bagaimana ia bisa kalah dari seseorang yang lebih lemah darinya? Menipu lawannya agar masuk perangkap, dan kemudian menghabisinya dengan satu pukulan, ini adalah kekuatan halaman utama Shrek. Sebelum hakim datang, Dai Yueheng sudah mengangkat Qian Yuan yang tidak sadar. Dia membuat gerakan tidak apa-apa kepada hakim, dan kemudian membawa Qian Yuan ke ruang tunggu untuk para kontestan yang berada di sisi arena. Gu Zujian, kompetisi ini mirip dengan medan perang. Saya mungkin telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi itu untuk mendapatkan kemenangan. Saya percaya bahwa jika itu Anda akan melakukan hal yang sama. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tangkap, kata Dai Yueheng saat dia mengirim Qian Yuan keluar. Secara alami, anggota tim Dowling menangkapnya. Senyum pahit terlintas di wajah Gu Zujian saat dia berkata, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Senior Dai." Mereka semua jelas ketika saat Dai Yueheng tiba-tiba muncul di atas kepala Qian Yuan dalam sekejap mata, Qian Yuan tidak memiliki peluang kemenangan. Jika Dai Yueheng menggunakan cakar harimau untuk menyerang kepalanya, Qian Yuan pasti sudah mati. Namun, Dai Yueheng tidak melakukan itu. Ini adalah turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahkota lanjutan tingkat lanjut, di mana kematian dan cedera adalah hal biasa. Namun, Dai Yueheng bahkan tidak melukai lawannya dengan parah. Dia telah menunjukkan banyak belas kasihan kali ini, yang membantu mengurangi kebencian tim Dowling kepadanya. Perwakilan kedua dari tim Dowling adalah Han Linger, seorang master jiwa sistem agility yang juga raja jiwa. Babak ini akan menjadi pertempuran kecepatan versus kekuatan. Serangan Han Linger sangat tajam, dan kecepatannya tak tertandingi. Jiwa bela dirinya dikenal sebagai petir sabel, dan di antara semua agility system Soul Masters, dia adalah salah satu yang tercepat. Selain ketidakmampuannya untuk terbang, sangat sedikit master jiwa yang bisa menandingi ledakannya yang pendek dan cepat di darat. Menghadapi lawan seperti itu, Dai Yueheng mengadopsi pendekatan pasif. Menghadapi serangan lawannya, semua yang dia lakukan adalah tetap diam bukannya membalas. Setelah 1 menit penuh, kekuatan jiwa Han Linger tidak bisa mengimbangi. Saat kecepatannya menurun, dia dipaksa ke sudut oleh Dai Yueheng, dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Melalui 2 putaran berturut-turut kompetisi, ia mampu mengalahkan 2 raja jiwa.
Kerumunan mulai merasakan kekuatan seorang kaisar jiwa. Penampilan Dai Yueheng dalam 2 putaran ini dapat diringkas dengan 3 kata, ia menahan diri. Ini jelas bukan kekuatannya sepenuhnya. Tidak ada banyak kegembiraan tentang hasil pertempuran ketiga ketika Chi Hengyu, guru jiwa dengan perisai Vajra sebagai jiwa bela dirinya, melangkah maju. Sementara kemampuan bertahannya sangat mengesankan, Dai Yueheng memberinya pelajaran dalam hal kekuatan mentah. Dibandingkan dengan pertempuran kedua, kedua belah pihak berganti peran. Kali ini, Dai Yueheng menyerang sementara Chi Hengyu membela. Namun, hasilnya terbalik juga. Sebelumnya, Dai Yueheng telah menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk mengeluarkan semua kekuatan jiwa Hanlinger. Kali ini, serangannya seperti banjir saat mereka menghantam Vajra Shield langsung dari Chi Hengyu. Akhirnya, dia bisa mengirimnya keluar arena. Pertempuran demi pertempuran, Dai Yueheng menunjukkan kekuatan besar yang dimiliki jiwa bela diri Harimau Putih. Dengan menantang dan mengalahkan 3 lawan, ia mampu mengakhiri babak penyisihan individu sekaligus memastikan bahwa Shrek Academy berada di peringkat 8 besar. Satu-satunya pilihan Dowling Imperial Soul Academy adalah berkemas dan pulang. Setelah dimarahi oleh Wang Yan hari itu, Ma Xiaotao jauh lebih baik. Di luar arena, dia sangat ingin bertindak, tetapi dia tetap diam. Setelah pertempuran ini, ketenaran Akademi Shrek semakin bertambah. Dai Yueheng dan Ma Xiaotao, keduanya kaisar jiwa, telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kerumunan seperti ini, mereka hanya ingin yang kuat. Huo Yuhao, yang kinerja luar biasa, lambat laun dilupakan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki jiwa bela diri kembar? Jika kultivasi Anda tidak cukup, tidak ada yang peduli. Huo Yuhao senang dengan ini. Selama beberapa hari berikutnya, selama dia punya waktu, dia akan berlatih dengan Wang Dong. Kekuatan jiwa mereka meningkat secara eksponensial dengan bantuan Haodong Power dan Golden Light Left Ambon. Di perempat final, Akademi Shrek cukup beruntung untuk mendapatkan pasangan yang sangat baik. Mereka dipilih untuk melawan tim terlemah dari 8 tim teratas, yang tidak terbiasa dengan mereka. Tim itu dari Akademi Jaski, yang pernah menciptakan banyak masalah bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Hasil akhir diharapkan. Bahkan tanpa Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luoshen, Shrek sudah bisa mendapatkan kemenangan. Sekarang, dengan 2 kaisar jiwa dan raja jiwa, tidak ada pertanyaan tentang hasil putaran ini. Akademi Jaski benar-benar hancur ketika Shrek menginjak-injak mereka dan masuk 4 besar. Pada titik ini, turnamen duel Master Jiwa Mahkota Akademi Mahasiswi-Mahasiswi sudah mendekati akhirnya, yang juga merupakan puncaknya. Di dalam ruangan, Huo Yuhao dan Wang Dong berkultivasi melalui meditasi. Mereka menjadi semakin terampil menggunakan Haodong Power mereka, dan efek dari Golden Light Left Ambon semakin diperkuat oleh Haodong Power mereka. Kekuatan Haodong yang menenangkan namun luas pertama-tama akan melewati tubuh Huo Yuhao, dan kemudian melalui teknik surga misterius, itu akan memasuki tubuh Wang Dong. Titik masuk ke tubuh Wang Dong adalah lengan kirinya. Cahaya emas tulang lengan kiri, setelah dipicu oleh Haodong Power, akan segera mengeluarkan energi serap yang kuat. Ini memungkinkan elemen cahaya memasuki tubuh Wang Dong dan Haodong Power. Kemudian, ketika melewati tubuh Wang Dong, itu akan mengikuti metode kultivasinya dan keluar setelah bersepeda melalui tubuhnya ke tubuh Huo Yuhao. Seluruh proses itu seperti sungai Yangtze, lambat tetapi tidak pernah berhenti. Dengan setiap siklus kultivasi kekuatan jiwa mereka, kultivasi mereka akan meningkat. Seperti Wang Dong telah melampaui peringkat 30, kekuatan jiwanya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao. Oleh karena itu, kekuatan jiwanya meningkat lebih banyak dibandingkan dengan Huo Yuhao. Keduanya bisa merasakan bahwa jika mereka terus berkultivasi seperti ini, kekuatan jiwa mereka akan menyusul ke Dai Yueheng hanya dalam 1 atau 2 tahun. Saat Haodong Power beredar,
tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong akan memancarkan cahaya emas pucat. Sejak mereka berdua telah mengalami berbagai kombinasi jiwa bela diri mereka, kemampuan mereka untuk bekerja sama sebagai sebuah tim semakin disempurnakan. Sekarang, saat Hao Dong Power beredar, seolah-olah mereka berdua menjadi satu. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu, yang menyentak Huo Yuhao dan Wang Dong dari kultivasi mereka. Wang Dong mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, "Siapa itu? Mengapa mereka mengganggu kultivasi kita?" Huo Yuhao menghirup dan bersama dengan Wang Dong, dia menarik kembali kekuatan jiwanya. "Aku akan memeriksanya," katanya. Kemudian, dia melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Itu Wang Yan. Saat Wang Yan membuka pintu dan melihat Huo Yuhao, dia terkejut juga. Ini karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia menjadi raja jiwa, dia merasa seolah-olah dia Huo Yuhao bisa melihat menembusnya. "Maaf telah mengganggu kultivasi Anda," Wang Yan meminta maaf. Ketika Huo Yuhao melihat bahwa itu adalah dia bergegas ke samping dan berkata, "Guru Wang, silakan masuk." Wang Yan menjawab, "Tidak perlu untuk itu. Ikut denganku, Yuhao." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Wang Dong secara alami mendengar pertukaran di antara mereka berdua. Dia melompat dari tempat tidur dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Saya ingin tahu mengapa Guru Wang mencari Anda. Pergi dengan dia. Apakah kamu tidak datang?" tanya Huo Yuhao. Wang Dong berkata, "Guru Wang melihat saya sekarang, tetapi dia hanya memanggil Anda. Jelas, dia tidak ingin aku ada. Pergi sendiri, aku akan istirahat." Mereka berdua saling bertukar pandang, dan tatapan geli melintas di mata mereka. Setelah berkultivasi bersama begitu lama, persahabatan antara mereka berdua menjadi semakin jelas. Terkadang, mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain hanya dengan sekali pandang. Namun, baik Huo Yuhao dan Wang Dong bisa merasakan ada zona terlarang di hati rekan mereka. Tidak peduli seberapa dekat mereka menjadi, mereka tidak pernah bisa menyentuh tabu ini. Huo Yuhao melambai ke Wang Dong dan meninggalkan ruangan. Wang Yan menunggunya di koridor. Ketika dia melihatnya, dia membawanya ke kamarnya. Setelah dia menutup pintu, Wang Yan memanggil Huo Yuhao ke meja belajar di kamar dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Lihat." Di meja belajar Wang Yan, ada pisau ukiran yang diukir dengan pola kuno. Di sebelah pisau ukiran, ada cincin yang sudah diiris menjadi dua. Huo Yuhao telah melihat cincin ini sebelumnya. Biasanya, Wang Yan mengenakannya di jarinya. Ini adalah alat jiwa tipe penyimpanannya. Namun, sekarang, itu benar-benar hancur. Huo Yuhao, dengan mata seorang insinyur jiwa, dapat melihat bahwa susunan formasinya telah dihancurkan. Adapun pisau ukiran yang mengeluarkan aura es, bukan pisau ukiran jiwa melahap yang peringkat 99 di papan ukiran pisau ukiran. "Guru Wang, ini," Huo Yuhao berkata dengan kaget. Wang Yan berkata, "Alat jiwa berjenis penyimpanan saya adalah alat jiwa peringkat 4. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu tidak akan mengambil kekuatan dari pisau ukir pemecah jiwa. Sebelumnya, saya bisa merasakan aura keras dari Soul Devouring Carving Knife yang datang pada alat jiwa tipe penyimpanan saya, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, pagi ini, saya menemukannya terbelah dua, hancur total. Pisau pahat itu terus mengeluarkan aura brutal dan menakutkan. Aku merasakan aura gelap dan suram memasuki tubuhku ketika aku menyentuhnya. Aku hanya bisa mengeluarkannya setelah mengedarkan kekuatan jiwaku selama setengah hari." Ketika dia mengatakan itu, Huo Yuhao tiba-tiba mengerti mengapa Wang Yan memiliki ekspresi yang mengerikan. Alat jiwa kelas 4 tidak murah. Tidak heran dia merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat bahwa itu telah dihancurkan. Namun, pisau ukiran pemecah jiwa ini memang kuat, sampai pada titik di mana bahkan alat jiwa tipe penyimpanan tidak bisa mengambilnya. "Yuhao,
Terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu memiliki cara untuk menundanya. Cobalah. Jika Anda berhasil, itu milik Anda. Namun, Anda harus berhati-hati. Saya akan melindungi Anda, tetapi Anda harus berhenti jika Anda merasa ada sesuatu yang salah. Jiwa kelas 4 juga adalah item terbaik yang dimiliki Wang Yan padanya. Pisau ukir yang mematahkan jiwa memang jahat, dan dampak membawa itu sendiri secara langsung terlalu besar. Tak berdaya, dia hanya bisa mencari Huo Yuhao, yang sebelumnya bersumpah bahwa dia bisa mengurusnya. Baiklah, aku akan mencoba, kata Huo Yuhao dengan gembira. Terlepas dari kepribadian Electrolux, dia sudah memintanya lebih dari sekali untuk mengambil pisau ukiran jiwa melahap ini. Ini adalah bukti pentingnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu sampai dia kembali ke akademi. Namun, dia tidak berharap Wang Yan memberinya kesempatan sekarang. Electrolux, Huo Yuhao mencoba membangunkan Electrolux, yang berada di laut spiritualnya. Namun, sekarang, ketiga penghuni laut spiritualnya tertidur. Tak satu pun dari mereka menanggapi panggilannya. Huo Yuhao merasakan ketidakberdayaan. Jika dia tidak mencoba sekarang, dia tidak tahu kapan dia selanjutnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Senyum terlintas di wajahnya. Jika Electrolux tidak mau bangun, maka dia akan memaksanya untuk bangun. Saat dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao sudah merilis deteksi spiritualnya ke arah pisau ukir pemakan jiwa. Namun, kali ini, dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia berhati-hati, tetapi tidak takut. Dia tidak takut akan serangan balasan dari pisau ukir jiwa devouring. Sementara kekuatannya sendiri tidak ada yang luar biasa, karena ia hanya seorang guru jiwa 2 cincin, kekuatan spiritualnya terhormat. Sementara kekuatan rohaninya sendiri tidak seberapa, dia memiliki 1 juta jiwa binatang buas dengan atribut roh, orang yang kuat dari dunia lain, dan salah satu dari 10 binatang buas besar di laut spiritualnya. Jika mereka bertiga tidak bisa membantunya mengatasi serangan spiritual, sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat membantu mengamankan laut spiritualnya. Kekuatan spiritual dari setiap guru jiwa lebih besar daripada kekuatan manusia biasa. Namun, hanya penguasa jiwa 7 cincin di atas yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual mereka sendiri, atau menggunakan kekuatan spiritual mereka secara langsung. Pengecualian adalah penguasa jiwa seperti Huo Yuhao, yang secara alami memiliki atribut roh. Deteksi spiritualnya dengan hati-hati mendarat di pisau ukiran jiwa melahap. Saat itu menyentuhnya, Huo Yuhao merasakan tubuhnya bergetar hebat. Semua yang ada di depannya berubah menjadi hitam, dan pisau ukir yang mematahkan jiwa tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa akhir. Sebuah energi gila melahap kekuatan spiritualnya, dan aura yang sangat gelap dan dingin, penuh dengan teror, menembus laut spiritualnya melalui deteksi spiritualnya. Saat aura mengerikan masuk, Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan rohaninya dibedah. Seolah-olah seseorang telah memotongnya menjadi 2. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah kepalanya diiris dengan paksa. Jika Huo Yuhao bertindak sendiri, maka aura yang kuat ini akan melukainya saat memasuki laut spiritualnya. Bahkan, laut spiritualnya bahkan mungkin telah rusak. Namun, dia tidak berkelahi sendirian. Yang pertama bereaksi adalah Skydream Ichewom, yang paling dekat dengan Huo Yuhao. Skydream terbangun dari tidurnya, dan sementara dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia segera bergegas untuk mempertahankan wilayahnya. Laut spiritual Huo Yuhao seperti rumahnya, dan dia punya istri dan anak-anak di rumahnya. Invasi dari Soul Devouring Carving Knife seperti seseorang menendang pintu depan rumahnya untuk mencuri istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wang Yan berdiri di samping. Jantungnya hampir tidak berdetak ketika dia melihat tubuh Huo Yuhao gemetar hebat, dan dia hampir bertindak untuk ikut campur. Namun, dia dengan cepat memperhatikan bahwa kedua mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya emas yang mempesona. Dengan cepat,
dua cincin jiwanya muncul di tubuhnya. Yang kedua saat ini mengeluarkan cahaya ungu dari cincin jiwa 1000 tahun, sedangkan yang pertama adalah putih mengkilap dengan lingkaran emas yang intens di pusatnya. Aura mengerikan yang berusaha menerobos ke dalam otak Huo Yuhao menabrak dinding batu. Segera, itu melambung, dan pisau itu sendiri membuat rengekan menyedihkan. Itu bergetar sedikit, dan mengeluarkan gas hijau. Wang Yan berhenti sendiri ketika dia terkejut melihat emas di cincin jiwa pertama Huo Yuhao. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang luas dan tak terkendali yang diberikan Huo Yuhao, yang melebihi kekuatan seorang raja jiwa.